Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Ya, anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Silakan memimpin doa Rifki. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Rifki sudah memimpin doa. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, dengan menyanyikan lagu nasional, semoga tumbuh jiwa nasionalisme kita. Ya, sudah siap bernyanyi? Sudah siap bernyanyi anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita akan bernyanyi wajahnya dengan senyum ya, dengan wajah yang sangat gembira. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bentar ya. Ya, apakah terdengar anak-anak? Dengar, Bu. Ya, kita akan bernyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Dari awal ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih semuanya sudah bernyanyi ya. Tadi kita menyanyikan lagu apa? Siapa yang tahu
Judul lagu tadi. Harjo. Lagu apa tadi? Jo. Erso Rarjo. Judul lagunya tadi yang kita nyanyikan apa? Ada lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, bisa dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang tahu pencipta lagu dari Sabang sampai Merauke? Erso Rarjo. Ya, Bapak Raden Suharjo. Suharjo ya, pintar sekali. Lagu dari Sabang sampai Merauke itu ada maknanya loh ya. Siapa yang tahu Ya, Bu. makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Siapa yang bisa menjawab? Makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Raisya. Makna lagu dari Sabang sampai Merauke. Artinya? Maknanya Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Dari ujung barat di Sabang sampai ujung timur di Merauke. Iya, berarti dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali pulau-pulaunya ya. Nah, dari berbagai pulau ini semoga kita menjadi satu keutuhan yaitu negara Indonesia ya. Menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, anak-anak, Ibu tadi sudah mengirim link daftar hadir. Apakah kalian sudah mengisi semuanya? Sudah, Bu. Ya, Bu. sudah ya. Ini Ibu tadi sudah mengirim link daftar hadir ya. Sudah ada yang mengisi 25 siswa ya. Nama-nama kalian juga sudah masuk di sini ya. Sudah mengisi ya. Terima kasih kalian sudah mengisi daftar hadir hari ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kalian menyiapkan buku tulisnya ya. Sudah di depan kalian semuanya, buku tulis, pensil, buku cetaknya juga ya. Sudah siap kita belajar hari ini ya. Aku akan share. Hari ini kita akan belajar ya, karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhanku, sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Ya, mata pelajaran IPS. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang IPA, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ya, perkembangbiakan generatif artinya apa kemarin ya? Perkembangbiakan secara apa? Secara kawin ya. Secara kawin, bisa dinyalakan speakernya ya agar bisa menjawab apa yang lainnya. Kita kemarin belajar tentang perkembangbiakan generatif, artinya perkembangbiakan secara kawin. Nah, alat perkembangbiakannya yaitu terdapat pada bunga. Ya. Bunga yang Ibu contohkan kemarin apa ya? Bunga sepatu ya, pintar. Bunga sepatu. Ya, Ibu contohkan karena bagian bunganya yang paling lengkap ya. Nah, bunga sepatu itu ternyata tidak hanya hidup di Indonesia saja, tetapi di negara-negara lain juga ya. Nah, kita akan mempelajari negara-negara lain itu ada bunga apa saja ya. Kita akan mempelajarinya di pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, nanti Ibu akan memberikan gambar di PowerPoint ini ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dengan benar.
Terus setelah membaca teks yang dibagikan di PowerPoint nanti ya, melalui Zoom meeting ini, kalian mampu membandingkan kehidupan sosial budaya dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ya. Yang ketiga, nanti juga setelah kalian membaca teksnya, ya, kalian juga mampu menyimpulkan kondisi geografis Asia Tenggara dengan tepat. Ya. Yang terakhir, ya, nanti kalian juga bisa membuat laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya melalui diagram Venn-nya. Ya, kita akan memasuki materi. Ya, anak-anak ya, sudah siap semuanya? Sudah siap? Bu. Ya. Siap-siap dinyalakan speakernya. Kita akan pembelajarannya aktif ya. Lanjut. Ya. Apakah kalian pernah melihat bunga ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah ya. Apa nama bunga di atas ini ya? Apa nama bunganya? Bu. Bunga? Sepatu. Sepatu. Iya, pintar. Safa Anindita, bunga apakah ini? Bu. Iya, bunga sepatu. Andara? Sepatu. Iya, bunga sepatu. Nah, bunga sepatu atau namanya bunga kembang sepatu ya. Bunga ini tidak hanya tumbuh di Indonesia, ya. Negara-negara tetangga ya juga memiliki bunga cantik ini, ya. Mengapa bisa tumbuh? Ya. Di negara lain karena kondisi geografisnya yang hampir sama. Ya, jadi bisa tumbuh di negara lain ya. Bunganya tumbuh tidak jauh berbeda dengan jenisnya. Nah, bunga kembang sepatu ini tumbuh di negara mana? Malaysia, Bu. Malaysia. Di Malaysia. Malaysia. Ya. Bunganya ini berwarna apa? Merah. Warna merah. Berwarna merah dapat digunakan sebagai pewarna. Pintar sekali. Nah, kalau di Malaysia bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya, ya. Jadi di negara lain namanya bunga raya, merupakan bunga nasional dari negara Malaysia. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa nama bunga ini? Kamboja, Bu. Kamboja, Bu. Kamboja. Pintar. Nah, bunga Kamboja ini ditemukan juga bisa tumbuh di negara mana? Laos, Bu. Ya, di negara Laos. Nah, bunga ini sering dijadikan atau digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Pernah melihat tari Bali menggunakan bunga Kamboja? Pernah? Pernah. Ya. Ditaruh di mana bunganya? Kalau dalam tari di mana? Telinga. Di telinga. Di telinga bisa ya, ditaruh di telinganya di bunga Kambojanya. Terus di mana? Di atas? Iya, di atas kepala. Ya. Terus kalau di negara Laos, dorcampa namanya ya. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan ya di dua negara, di Indonesia dan di Laos ya. Di negara tersebut digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Kalau biasanya ada tamu itu dikalungkan bunganya itu loh ya, buat hiasan itu ya. Nah, anak-anak, itu tadi kan ada bunga sepatu, ada bunga Kamboja tadi tumbuh di negara Malaysia. Mana tadi? Kamboja tadi di Laos ya. Dan Indonesia tiga negara nih ya, Malaysia, Laos, Indonesia itu hidup berdampingan, artinya bertetanggaan ya.
Meskipun berbeda negara, kita ini kan beda negara ya, Malaysia, Laos, Indonesia beda negara ya. Nah, ketiganya tuh mempunyai persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Tidak hanya 3 negara itu saja, masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan, ya. Oleh karena itu, ya, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ya, ASEAN. Jadi negara-negara tetangga ini membentuk atau menggabungkan diri dalam sebuah organisasi ASEAN. Siapa yang tahu ASEAN itu apa? ASEAN adalah Persaudaraan negara-negara se-Asia Tenggara. Negara-negara ya pintar sekali. ASEAN adalah Persatuan Negara-negara se-Asia Tenggara. Ya. Negara-negara mana saja yang termasuk ASEAN? Ya, ada berapa negara? Myanmar, 10, Bu. Thailand, Ya, ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan 10 negara ASEAN? Bu. Ya. Sebutkan, kita sama-sama sebutkan dulu, ada 10. 1. Itu Myanmar. Dua. Kamboja. 3. Singapura, Indonesia, 4. Singapura. Malaysia. 5. Indonesia. Darussalam, 6. Malaysia. Laos. 7. Vietnam. Vietnam, Malaysia. Malaysia. 9. Brunei Darussalam. Filipina. Terakhir Brunei Darussalam. Siapa yang bisa menyebutkan sendiri? Siapa ya ini ya? Siapa yang berani menyebutkan 10 negara ASEAN? Iya, Andara pintar. Andara sebutkan. Ya, Myanmar, Thailand, Coba. Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Ya, pintar sekali ya. Ada 10 negara ASEAN yang akan kita pelajari hari ini tentang karakteristik, geografis dan keadaan sosial budaya. Ya. Nah, Bu. ini kan tidak tiba-tiba berdiri langsung ASEAN. Tentunya ada pendirinya ya. Dan Bu. kapan itu dibentuk? Siapa yang tahu kapan didirikan organisasi ASEAN? Saya, Bu. Ya. 8 Agustus 1967 di Iya. Thailand, Di Bu. mana? Didirikan di mana? Bangkok. Iya, di Bangkok. Bangkok negara mana? Bangkok di negara Thailand. Thailand. Tentunya ada tokoh-tokohnya ya. Tadi ada 10 negara kan? Nah, tidak tiba-tiba langsung menjadi 10 negara. Pertamanya itu ada 5 negara dulu. Ya. Ada perwakilan pendiri ASEAN. Kita sebutkan nama tokohnya, yaitu dari Filipina siapa? Tokoh pendiri ASEAN. Chico Ramos. Narcisco Ramos, pintar. Dari Indonesia siapa? Ada Ada Malik. Terus Thailand, Anak Koman. Malaysia, Tun Abdul Razak. ya. Singapura, pintar sekali. Vietnam, Siapa yang bisa menyebutkan sendiri tokoh pendiri ASEAN? Kayak tadi Andara angkat tangan tadi. Siapa yang berani menyebutkan tokoh pendiri ASEAN? Siapa ya? Nafan, berani menyebutkan ya? Ya, silahkan sebutkan tokoh pendiri ASEAN. Narciso Ramos, Filipina. Ya. Adam Cook, Indonesia. Tanat Koman, Thailand. Tun Abdul Razak, Malaysia. S. Rajartam, Singapura. Iya, pintar sekali ya. Anak-anak tadi kita sudah menyebutkan semuanya. Ibu harap juga kalian paham tadi tentang
10 negara ASEAN dan pendirinya. Ya, berdasarkan waktunya, pertama tadi 5 negara dulu ya, pada tanggal 8 Agustus tadi 1900. bergabung 5 negara dulu. Yang bergabung terlebih dahulu itu ada 5 negara tadi yang berserta pendirinya tadi ya, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. 5 ya. Setelah itu negara berikutnya yang bergabung yang ke-6 yaitu Brunei Darussalam, ya, Brunei Darussalam. Yang ke-7 Vietnam, 8 Laos dan Myanmar. Terakhir yang bergabung yaitu Kamboja. Ya, tanggal bergabungnya Brunei Darussalam pada 7 Januari 1984. Vietnam tanggal berapa? Vietnam? 28 Juli Tanggal 28 Juli. Ya. Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1977. terakhir Kamboja bergabung pada tanggal Tanggal 30 April. ya, kita lanjut dari 10 negara tadi. Kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Ya, kita memasuki negara yang pertama. Negara yang pertama adalah Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam ada kampung air ya bacanya ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau kita logat itu mungkin logat dari negara Brunei Darussalam ya. Kampung air. Ya. Artinya kampung air itu apa? Kampung terapung. ya, kampung terapung berarti di atas air ya. 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 Siapa yang mau membacakan ini kondisi sosial budaya Brunei Darussalam? Siapa yang mau baca? Vanessa, silakan baca. Air, desa terapung yang mantus 40 menjadi pusat pemerintahan. Ya. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki orang lain. Ya. Jadi kita ulangi sama-sama ya. Di Brunei Darussalam ada kampung air. Air ya bacanya ya. Tulisannya air gitu ya. Terus mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kalau secara tradisional orang Brunei Darussalam itu tidak berjabat tangan ya. Jadi kalau bertemu dengan lawan jenis tidak berjabat tangan ya. Berarti sangat sopan sekali ya. Terus melepaskan sepatu itu merupakan kebiasaan umum orang Brunei Darussalam sebelum memasuki rumah orang lain ya. Jadi kalian juga mungkin bisa mencontoh dari negara lain yang baiknya ya, yaitu ketika memasuki rumah orang lain harus melepaskan sepatu. Berarti itu adalah tindakan yang sopan ya ketika memasuki rumah orang ya. Kita lanjut ke negara berikutnya. Ya, negara mana ini? Malaysia. Di sini tampilkan ada benderanya ya, biar kalian juga tahu bendera-bendera dari negara-negara ASEAN ya. Di negara ASEAN ada patung. Patung apakah di gambar ini? Patung dewa. Ya, patung Dewa Murungga. Silahkan baca Rifki tentang patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Chaves Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Ya. Ada patung Dewa Murungga dan juga di Malaysia ada ini
sebuah bangunan ya, Kota kota Georgetown. Silahkan dibaca David tentang kota Georgetown. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Iya, pintar sekali. Jadi Ibu ulangi lagi, di Malaysia ada patung Dewa Murungga dan juga Kota ada Georgetown. iya pintar, kota Georgetown. Ya. Kita lanjut ke negara berikutnya. Negara manakah ini? Filipina. Filipina. Jadi Filipina ini mempunyai bahasa nasional. Silahkan baca Prabu. Nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ya. Terus di sini juga ada gambar nih, tarian. Tarian apakah yang ada di gambar ini? Tarian tinikling. Ya, tarian tinikling. Jadi ini ditepuk begini ya. Kalian mungkin pernah bermain seperti ini ya tariannya ya. Jadi koloknya ditutup, ngangkat kakinya. Jadi kalau dibuka baru menaruh kakinya ya. Tarian tinikling. Silakan Luna membaca tentang tarian tinikling bagaimana? Tarian tinikling. Ya. Speakernya dinyalakan, Nak. Speakernya dinyalakan, Luna. Ya. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap menuju petani padi. Ya. Jadi tarian tinikling ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kita lanjut ke negara berikutnya. Negara manakah ini? Ya, di negara Kamboja. Di negara Kamboja banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Candi apakah di situ yang digambar ini namanya candi apa? Angkor Wat. Iya, Angkor Wat ya. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok ya. Terus di negara Kamboja ada tarian ya. Silahkan baca Arga. Ada tari apakah di situ? Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Ya, ada tari Apsara ya. Lahir pada 2000 tahun yang lalu ya. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan keagamaan di Kamboja. Makanan dari Kamboja yaitu Lohan atau tumisan. ya cha atau tumisan ya. Kalau mungkin kalau di sini kan masak apa? Mama masak apa? Cha. Cha itu artinya tumisan ya. Atau ca kangkung kah atau sayur-sayuran yang lain ya. Ternyata juga bahasa dari negara tetangga itu hampir sama dengan negara kita ya. Kita lanjut negara berikutnya yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar mayoritas itu kebanyakan ya, mayor lebih yang banyak ya. Penduduknya keturunan dari Tibet. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Burma. Terus pakaian tradisional Myanmar yaitu Longyi. Ya, pintar. Longyi itu yang bagaimana? Ada yang tahu Longyi bagaimana pakaiannya? Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Iya, jadi mirip sarung Indonesia ya. Kainnya itu silakan dilihat di gambar ya. Kainnya itu membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut sampai betis ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Longyi berbahan kain katun ya, bukan hanya saja
dikenakan pria dewasa, tapi anak-anak dan wanita juga menggunakan longgi. Ya, tahu ya anak-anak ya? Tahu, Bu. Ya. Kita lanjut negara berikutnya. Negara manakah ini? Vietnam. Ya, negara Vietnam. Vietnam mempunyai permainan. David, silakan baca. David. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Iya. Pernahkah kalian bermain seperti ini? Pernah, Bu? Iya, pernah ya. Mungkin dulu waktu di TK, dari TK ya, di SD, waktu kumpul sama teman-teman ya, bermain menangkap jangkrik namanya ya. Kalau di Indonesia namanya apa ini ya? Tikus dan kucing ya? Ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi kalau di Vietnam namanya menangkap jangkrik ya. Menangkap jangkrik. Namanya menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Jadi yang di tengah tadi itu matanya ditutup ya. Anak yang berada di tengah lingkaran itu tadi matanya ditutup. Terus menangkap salah satu temannya dan menebak namanya. Iya. Terus di Vietnam juga mempunyai baju khas. Baju khas dari Vietnam apa namanya? Aodai. Ya, Aodai. Bagaimana baju Aodai ini, Bu? Sajikan gambar biar kalian tahu baju Aodai itu yang mana sih ya. Terus topi caping lihat topinya ya, juga banyak ditemui di sana. Ya. Selanjutnya negara berikutnya yaitu negara Laos. Iya. Negara Laos. Mengapa dinamakan negara Laos? Silakan. Berhubungan dengan penemunya yaitu Ayla. Iya. Kesabaran dan kesederhanaannya. Iya, jadi mirip sama nama penemunya ya, nama penemunya Ai Lau. Ya. Jadi dinamakan negaranya yaitu Laos. Orang Laos itu terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Ya. Terus di sana itu ada upacara pemberian sedekah atau dikenal dengan apa? Iya, saibat. Upacara di Laos. Jadi kalian bisa melihat gambar upacaranya itu bagaimana ya. Upacaranya itu lagi berjajar-jajar di situ, berbaris ya. Nah, para biksu itu yang pakai baju oranye itu para biksu membawa bakul kecil ya, mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Jadi begitu ya upacaranya ya. Ibu ulangi, upacara sakral pemberian sedekah di negara Laos dikenal dengan nama saibat. Pintar sekali. Negara berikutnya yaitu negara Singapura. Siapa yang pernah ke negara Singapura? Siapa yang pernah ke negara Singapura? David pernah ke negara Singapura? Nggak pernah, Bu. Oh, belum pernah. Ya, semoga nanti bisa ke negara Singapura ya. Ini karena dekat juga dengan Indonesia ya. Singapura, Malaysia, Thailand ini kan dekat dengan Indonesia. Jadi bisa berkunjung ke negara tetangga. Betulkah ada patung Merlion seperti itu ya? Nanti kan bisa, oh iya ya ada patung Merlion di sana ya. Lihat gambarnya ya. Patung Merlion itu patung apa? Ada yang bisa, ada yang tahu. Patung berkepala singa dan berbadan ikan. ikan. Coba lihat pada gambar, ada kepalanya itu berbentuk singa, tetapi badannya berbentuk ikan. Terdapat di negara Singapura. Singapura, diingat ya. Terus penduduk di Singapura itu berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Terus Singapura mempunyai 4 bahasa resmi. Bahasanya apa saja? Melayu, Mandarin, Tamil. Ya. Dan Eropa.
Nah, ini yang berbeda dengan negara-negara lain ya. Masyarakat Singapura itu memiliki budaya jalan kaki. Mengapa mereka memiliki budaya jalan kaki? Siapa yang mau menjelaskan? Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Iya, pintar sekali. Jadi mereka memilih jalan kaki karena harga kendaraan ya, baik itu mobil dan bahan bakarnya sangat mahal. Ya, lebih bagusnya kan tidak polusi udara juga ya. Jadi banyak orang di sana memilih berjalan kaki ya. Ini sekitar 80% loh ya, berarti banyak sekali ya. Siapa yang tahu makanan yang digemari masyarakat Singapura? Kopi Ibu. Ya, apa? Abai. Abai. Ya, Abai. pintar. Sekarang negara yang terakhir. Negara Thailand. Thailand. Nah, Thailand ini adalah salah satu-satunya. Kalau negara-negara ini pernah dijajah bangsa Eropa ya. Nah, ini Thailand ini satu-satunya negara ya Yang tidak pernah dijajah di bangsa ASEAN Eropa. yang tidak pernah dijajah bangsa. Bangsa Eropa. Nah, bagaimana kehidupan sosial budaya di Thailand ya? Bagaimana? Adalah bagian tubuh yang paling Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak sebaliknya. Bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu kaki kita tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Iya, pintar. Jadi di negara Thailand itu kepala itu adalah bagian yang dihormati. Yang Ya. paling dihormati. Jadi kalian juga bisa menyontoh juga ya kalau kebiasaan yang baik dari negara lain ya. Jadi kepala itu bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang berani memegang kepala ya. Kepala temannya kah? Yang biasanya main-mainan itu ya. Kalau di negara Thailand tidak boleh itu memegang atau menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak. Ini kalian kalau bercanda sama teman-temannya itu kan juga harus hati-hati ya. Karena kepala itu yang dihormati. Ya, bagian tubuh yang dihormati. Terus kalau sebaliknya kaki dianggap paling hina karena dipakai untuk menapak di tanah ya. Oleh karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Jadi tidak boleh kayak melihatkan kakinya ke wajah orang kah atau ke tempat-tempat suci kayak gitu, dijaga berarti kesopanannya ya. Terus di Thailand itu teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut namanya apa? Thai. Iya, Thai iced tea disajikan dingin. Bahkan di sini banyak orang jualan juga ya. Ya, Thai tea, Bu. Iya, Thai tea. Siapa yang pernah minum iced tea? Apa Thai iced tea? Ya, pernah ya. Biasanya kalau kalian di pinggir jalan atau di mall ya, banyak orang jualan ini ya. Nah, ini memang kebiasaan orang-orang di Thailand ya, menyajikan teh itu bersama susu dan rempah-rempah. Ya. Selanjutnya anak-anak tentang lanjut lagi ya. Tentang kondisi geografis Asia Tenggara ya. Kita lanjut ya. Kondisi geografis Asia Tenggara itu bagaimana? Kalau di perairannya yaitu tentang geografis Asia Tenggara. India dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Ya. Jadi di antara 3 perairan yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur.
Ya, kita tadi sudah mempelajari banyak sekali, ya. Siapa yang mau mempresentasikan pelajaran hari ini? Siapa ya? Atau Ibu tunjuk ya? Silakan presentasikan hasil belajar kalian. Tadi kalian kan sudah menyimak, bahkan kalian juga menulis juga materi yang Ibu sampaikan ya, atau juga kemarin siapa tahu kalian juga sudah menulis juga. Sekarang silakan dipresentasikan. Raisya, mana Raisya? Silakan. Mana Raisya? Tidak ada. Raisa keluar, Bu. Oh, Raisa keluar. Kita coba siapa yang Ibu tunjuk lagi? David. David pintar loh, dari tadi aktif ya. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja, tentang yang pertama ASEAN ya. ASEAN tadi itu adalah persatuan negara-negara di Asia Tenggara. Iya, pintar sekali ya. Persatuan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya jawab ya. Dari materi yang tadi Ibu sampaikan, ada yang mau tanyakan dulu? Silakan apabila ada yang belum dipahami silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada atau tidak? Tidak ada. Ya. Baik, kita sekarang tanya jawab ya. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa nama tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia? Ada Malik, pintar. Terus siapa pendiri ASEAN dari Malaysia? Dari Malaysia tadi siapa ya? Tun Abdul Ya, Tun Abdul Razak, pintar sekali. Ibu lihat pada berpikir ya, apa ya tadi ya? Lupa, Ya. Bu. Ya. Ya. Anak-anak, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini ya. Kesimpulannya yaitu yang pertama tadi kita belajar tentang pendiri dari pengertian ASEAN dulu ya. ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Terus 10 negara ASEAN. Apa saja, negara mana saja tadi? Myanmar. Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia. Filipina, Ya, Brunei Darussalam, ya. Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, Malaysia, Ya, Ibu tampilkan ya. Ada 10 negara tadi yang bergabung di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Laos, sama Brunei Darussalam. Ya, pendiri ASEAN tadi siapa saja? Dari Filipina yaitu Narsico Ramos.
Indonesia. Malik dari Indonesia. Ada Ahmad Toman dari Thailand. Ya. Abdul Razak dari Malaysia. Singapura. Dari Singapura. Ya. Terus di negara Brunei Darussalam tadi ada kampung yang terapung tadi namanya kampung Air. ya, kampung air. Mayoritas penduduknya yaitu orang Melayu. Melayu. Terus tidak berjabat tangan ya di negara Brunei Darussalam. Terus melepaskan sepatu ya. Memasuki rumah orang lain. Belum memasuki rumah orang lain. Di negara Singapura tadi terdapat patung apa? Patung Murungga ya. Dan juga memiliki kota yang bernama Georgetown. Ya. Terus di Filipina, yaitu bahasa Filipina adalah bahasa nasionalnya ya. Terus ada tarian tadi, tarian tinikling. Ya. Di Kamboja ada candi bernama Candi Angkor Wat. Ya. Terus ada tarian apa tadi? Di Kamboja. Aksara. Tari Pada Apsara. 2000 tahun lalu. Ya, di negara Myanmar penduduknya itu mayoritas keturunan Tibet. Tibet. Ya. Terus bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Burma. Pakaiannya tadi yang mirip sarung Indonesia namanya sarung Longyi. ya. Pakaian tradisional Longyi ya, mirip sarung Indonesia. Di Vietnam ada permainan tadi yang lingkaran tadi itu namanya permainan Menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Terus di negara Vietnam ada baju khas, yaitu baju khasnya namanya Audai. Di Laos. Penemunya tadi yang mirip nama negaranya yaitu Ai Lao. Ailau. Terus upacara memberi sedekah namanya Taibat. Taibat. Terus di Singapura ada patung yang apa namanya, kepalanya singa, badannya ikan tadi, patung apa namanya? Merlion. Terus memiliki budaya apa? Jalan kaki. makanan yang digemari Piting cabai. kepiting cabai. Thailand itu satu-satunya Negara di Asia. bangsa Eropa. kepala merupakan bagian yang dihormati. Ya. Terus teh yang disajikan apa namanya tadi? Iced tea. Ya. Anak-anak, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Nanti Ibu kirimkan di WA group ya. Ada sebuah lingkaran dua itu ya. Nah, nanti kalian akan menentukan dua negara yang akan kalian cari informasinya lebih dalam lagi ya. Nanti kalian menulis, misalnya kalian mau menulis Indonesia sama Malaysia. Nah, kalian akan menulis karakteristiknya. Indonesia itu seperti ini, terus sama Malaysia itu seperti ini ya. Ya. Terus ternyata memiliki persamaan. Misalnya sama-sama tadi ada bunga yang tumbuh di Indonesia sama di Malaysia, yaitu Bunga sepatu. bunga sepatu. Berarti kalian taruh di tengah-tengahnya sini ya, nanti ya, bar kerjanya. Nah, ada dua negara yang kalian kerjakan nanti ya. Selanjutnya, Ibu juga mengirimkan evaluasi pembelajaran ya. Ibu kirimkan ya. Evaluasi pembelajarannya. Di sini seperti ini ya, anak ya. Evaluasinya apakah kalian melihat di layar HP kalian? Ya, evaluasi. Nanti pilih nama, baru Ibu berikan soalnya di sini ya, soal evaluasinya, ya. Ibu. Ya.
Ya, anak-anak, apakah kalian sudah paham? Paham. Ya, Paham. Paham, Bu. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang? Sedih? Bu. Senang. Senang. Ya. Selanjutnya, anak-anak, kita akan pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tadi kan tentang kondisi sosial budaya ya. Selanjutnya yaitu belajar tentang ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Ya. Ucapkan terima kasih banyak anak-anak sudah bergabung pada hari ini. Ya. Belajar pada hari ini, nanti mengerjakan LKPD, dikumpulkan nanti di Ibu ya. Nanti Ibu mulai. Silakan dikerjakan tadi yang tentang persamaan dan perbedaan dari negara ASEAN. Kalian pilih 2 negara saja. Ya. Kasur makan di kasur. Ya. Anak-anak, silahkan pimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silahkan. Siapa tadi? Rifki ya? Mana? Rifki? Bapak mobil ya? Bensinnya belum. Rifki mana tadi yang pimpin doa? Ya, Ibu ulangi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan berdoa ya. Silakan David. Air putih aja dulu nak. Pakai ini. Pimpin doa. Menutup pelajaran. Ya. Doa dimulai. Ya. Selesai. Ya. Terima kasih David ya. Ibu ucapkan terima kasih juga dari tadi semuanya aktif ya. Ini terutama David dari tadi yang aktif ya. Membaca terus menjawab pertanyaan, pintar sekali ya. Ada David, Prabu, Andara, Navan, Olbi, Vanessa, Nada, Arga, Faiz, Neti, ya, Surya, Safa, Sasi, Zahra, Luna, ya, Zubair, Randy, Nadif, Syam, Saskia. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalian semuanya aktif dalam pembelajaran, menjawab pertanyaan Ibu, mengikuti pelajaran dengan baik, ya. Ini di musim pandemi ini ya. Ibu meminta untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara menerapkan masker, berjaga jarak, ya, memakai masker, terus tangan, jaga jarak. dan menjaga jarak. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ini kegiatan kita juga dihadiri Bapak Didimus dan Bapak Warman ya dari Universitas Mula Warman. Oke, baik. Silahkan disapa Nana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Didimus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan kita pada hari ini ya. Bapak siswa kelas 6 SDN 001 Balikpapan Tengah. Ya. Saya akan akhiri kegiatan ini, Pak. Ya, oke. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Muridnya Anak-anak, Ibu keluar akan dulu. tutup kegiatan hari ini. Kita lanjutkan di ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.